Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. Habib Alwi Al-Haddad termasuk tokoh yang menjaga jarak dengan para penguasa Belanda. Ada kisah menarik terkait dengan hal ini. Suatu hari, Van der Plas, Gubernur Jenderal India Belanda pada sekitar tahun 1940 Masehi datang ke kota Bogor untuk merayu Habib Alwi agar mendukung program-program penjajahan Belanda. Van der Plas datang dengan menyamar sebagai orang biasa berkunjung ke rumah Habib Alwi. Selepas mengetuk pintu, dia dipersilakan masuk. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya dan bercerita panjang lebar tentang program penjajah Belanda, sang tuan rumah yakni Habib Alwi Al-Haddad diam saja, tidak keluar kata sepatah pun. Habib Alwi sudah mengetahui maksud kedatangan dari sang tamu asing yang menyamar ini agar bisa menunjukkan seorang ulama yang nantinya akan diperalat untuk mendukung penjajahan Belanda. Rupanya Van der Plas tidak kehilangan akal. Dia tetap merayu agar bisa diketemukan dengan seseorang yang alim. Tentu saja Habib Alwi tidak mau bekerja sama dengan penjajah Belanda, apalagi mendukung program-program penjajahan yang jelas-jelas sedang ditentang oleh sebagian besar para ulama yang ada di tanah Jawa. Agar sang tamu pergi dari rumahnya, Habib Alwi akhirnya mengeluarkan siasat di mana dia akan menunjukkan seorang ulama yang sebenarnya sangat getol dan gigih berjuang melawan Belanda. Habib Alwi berkata, "Pergilah ke tanah Jawa di bagian timur. Di sana kamu akan menjumpai seorang yang alim di Jombang. Dia seorang ulama dan kiai besar, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari." Tentu saja jawaban dari sang Habib membuatnya malu bukan main karena sudah tertebak tujuannya. Akhirnya dia pulang dengan muka malu dan tidak berhasil membujuk sang Habib. Habib Alwi termasuk di antara tokoh yang menjaga jarak dengan para penguasa dan tidak ingin terjun dengan dunia politik. Suatu hari datang utusan Presiden Indonesia yakni Soekarno ke rumah Habib Alwi di Empang, Bogor, Jawa Barat, yang mana tujuan utusan tersebut mengundang Habib Alwi ke istana Presiden di Bogor. Sebab Presiden ingin bertemu langsung kepada beliau. Awalnya Habib Alwi menolak, namun karena utusan itu datang berulang kali, akhirnya Habib Alwi siap mendatangi undangan Bapak Presiden. Pada waktu yang sudah dijadwalkan, Habib Alwi dijemput dengan mobil kehormatan Presiden untuk diajak ke istana. Sesampainya di Istana Negara, beliau disambut dengan hangat oleh Presiden. Berlanjut kemudian Presiden Soekarno menyampaikan permasalahan berat yang sedang dihadapinya dan meminta solusi dan barokah doa kepada Habib Alwi, dan sang Habib mengabulkan. Saat itu, Insinyur Soekarno memang sedang menghadapi kesulitan yang besar oleh pertikaian partai politik dan konfrontasi partai-partai kepadanya semakin gencar. Selang beberapa hari, permasalahan presiden tersebut selesai dan tuntas. Sang presiden yakin tuntasnya masalah yang dihadapi berkat berkah doa dan solusi Habib Alwi. Untuk menyampaikan ucapan terima kasih secara resmi, kemudian Presiden Soekarno mengutus utusan menemui Habib Alwi untuk mengundang beliau ke Istana Negara guna menerima hadiah kehormatan. Saat itu sebenarnya Habib Alwi keberatan datang ke Istana Negara, namun karena perintah Presiden maka beliau datang ke Istana Negara. Setelah sampai di istana dan disambut dengan hangat oleh Presiden sebagai tamu kehormatan, kemudian Bapak Presiden berkata sebagai ucapan terima kasih,
Apa permintaan Habib akan saya kabulkan. Habib Alwi Al-Haddad menjawab, benar, setiap permintaan saya akan dipenuhi. Ya, siap Habib, kata Presiden Soekarno. Kemudian dengan kata halus dan sopan Habib Alwi berkata, tolong jangan panggilkan saya lagi ke istana, tidak lebih dari itu. Kapanpun Presiden memerlukan sesuatu, saya siap membantu. Utus saja ajudan Bapak untuk datang ke rumah saya, jadi tidak mengganggu ibadah saya dan waktu kerja Presiden. Mendengar perkataan Habib yang tulus dan ikhlas di depannya itu, Bapak Presiden menjawab, hanya itu permintaan Habib. Habib harus tahu lebih dari 100 juta rakyat Indonesia ingin bertemu saya dan berusaha masuk ke istana negara ini. Namun tidak semudah itu, tetapi Habib malah menolak untuk masuk ke istana. Itulah kepribadian dari akhlak seorang ulama yang alim terhadap penguasa, tetap menjaga jarak, tidak silau dan tidak ingin dekat dengan kekuasaan ataupun politik karena semata-mata ingin meniru jejak ajaran nenek moyang beliau, yakni para salafus saleh. Habib Alwi Al-Haddad merupakan sosok ulama yang selalu memberikan nasihat terhadap umat. Di antara sekian banyak dari nasihat beliau adalah, seindah-indahnya tempat di dunia adalah tempat yang terdapat orang-orang saleh, karena mereka bagaikan bintang-bintang yang bersinar pada tempatnya di cakrawala langit. Orang yang sukses adalah orang yang istiqamah di dalam menjalankan amal kebaikan. Menjadi seorang mursyid ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Suara merdu dan enak didengar, mengerti bahasa Arab dan menguasai kaidah nahwu, memahami suasana dalam majelis tersebut. Setelah Habib Alwi menghabiskan seluruh hidupnya berdakwah kepada umat, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Muharram 1373 Hijriah ataupun bertepatan 2 Oktober 1953 Masehi, beliau wafat di kota Bogor. Keesokan harinya setelah disolatkan di Masjid An-Nur, Keramat Empang, Bogor, Jawa Barat, jasad beliau dimakamkan bersandingan dengan makam gurunya, yakni Habib Awadullah bin Muhsin Al-Attas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.